Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Andalusia. Saya perwakilan dari kelompok 4, Anissa Novita Andrea, akan menjelaskan tentang sejarah asal-usul Andalusia. Nama Andalusia sendiri berasal dari nama bahasa Arab, yaitu Al-Andalus, yang artinya merujuk kepada bagian dari Jazirah Iberia, yang dahulu berada di bawah pemerintahan Muslim. Andalusia adalah sebuah komunitas otonomi Spanyol. Andalusia adalah wilayah otonomi yang paling padat penduduknya dan kedua terbesar dari 17 wilayah yang membentuk Spanyol. Ibu kota Andalusia adalah Sevilla. Sekian penjelasan dari saya. Saya Nabila Ilmi akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Andalusia. Kronologi ditaklukannya Andalusia berasal dari ditaklukannya Afrika Utara secara penuh pada masa dinasti Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Abdul Malik. Pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik kemudian digantikan oleh Al-Walid. Kemudian Musa bin Nusair yang adalah salah satu tokoh penaklukan Andalusia. Invasi pasukan Islam di Andalusia berdasarkan tokohnya dibagi menjadi 3, yaitu A. Tarif bin Malik merupakan perintis dan penyelidik, dibantu oleh Julian dengan kurang lebih 500 tentara berkuda dengan melewati selat antara Maroko dan Eropa menggunakan 4 kapal perang. Misi ini sukses dan Tarif bin Malik pulang ke Afrika Utara bersama pasukan membawa banyak ghanimah. B. Torik bin Ziyad membawa total pasukan kurang lebih 12.000 melawan 100.000 pasukan Raja Roderick. Pertempuran militer keduanya diakhiri dengan kemenangan pasukan Torik dan Roderick terbunuh di sebuah tempat yang disebut Baka. 2. Torik berhasil menguasai kota-kota penting di Andalusia, yaitu Córdoba, Granada, dan Toledo, yang merupakan ibu kota kerajaan Goth. C. Musa bin Nusair dengan maksud membantu atau iri atas keberhasilan Torik bin Ziyad bergerak dengan pasukan dalam jumlah besar dan berhasil menduduki Sidonia, Carmona, Sevilla, Merida, dan Orihuela. Kemudian bergabung di Toledo dengan Torik dan pasukannya dan berhasil menguasai Saragossa, Navarre, dan seluruh kota di Andalusia. Baik, di sini saya Ella Mufaroha akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Andalusia. Yang pertama, masa perintisan terjadi pada rentang waktu 711 sampai 755 Masehi. Pada masa ini, stabilitas politik belum tercapai. Masih terjadi kisruh akibat konflik dengan internal dan eksternal. Setidaknya terjadi pergantian gubernur sebanyak 20 kali dalam waktu yang singkat akibat konflik politik antara gubernur dengan pemerintahan pusat. Yang kedua, masa pembangunan. Pada masa ini, diterangi banyak ilmuwan berkunjung ke Córdoba untuk menimba ilmu. Yang ketiga, ada masa keemasan. Pada masa ini, pemerintah mendirikan Universitas Córdoba dan masyarakat pada masa ini dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Saya Holidatul Azizah akan menjelaskan masa perkembangan Islam di Andalusia yang keempat, yaitu masa dinasti kecil dengan rentang waktu 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Andalusia memiliki kurang lebih 30 dinasti kecil akibat lemahnya kekhalifahan yang saat itu
dipimpin oleh Hisham II yang kala itu usianya masih kecil. Abul Hisam mendirikan dinasti Banu Jauhar sekaligus menjadi Presiden Republik Cordova. Kemudian masa yang kelima ada masa kekuasaan Islam dari Afrika Utara dengan rentang 1086 sampai 1248 Masehi. Pada masa ini tetap terdapat kekuasaan dinasti kecil, namun yang memiliki kekuatan dominan adalah dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Yang terakhir masa dinasti Bani Ahmad atau Nasar dalam rentang waktu 1248 sampai 1492 Masehi. Pada masa ini Islam hanya berkuasa di Granada. Kemajuan peradaban di Andalusia. Banyak prestasi yang diukirnya sebagai negara yang subur. Spanyol telah menghasilkan banyak keuntungan secara ekonomi. Tingkat ekonomi yang tinggi memunculkan banyaknya pemikir, itu mengakibatkan banyak bidang keilmuan yang menonjol di Spanyol. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Shaykh. Di bidang pendidikan didasarkan pada percakapan, membaca dan menulis Al-Quran, tata bahasa Arab dan syair. Faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu faktor internal. Ada dua faktor yang mengakibatkan kemunduran Andalusia dari dalam, yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan dan tidak adanya ideologi pemersatu, menyebabkan perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kerajaan. Yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor dari dalam, kemunduran kekuasaan Muslim di Andalusia juga disebabkan dua faktor luar, yaitu adanya serangan dari bangsa Kristen dan timbulnya Renaissance di Eropa. Bangsa Kristen merasa dijajah oleh orang Islam, berusaha untuk melawan dan merebut kekuasaan kembali. Demikian halnya dengan Spanyol yang dikuasai oleh Islam. Di sana orang Kristen bersatu untuk melawan dan mengusir umat Islam. Di samping itu, gerakan Renaissance di Eropa membangkitkan semangat orang-orang Barat untuk merebut kembali kejayaannya. Orang-orang Kristen Eropa mengadakan konsolidasi politik untuk menyusun kekuatan mengusir umat Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.